wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yusafitri Widiatno, NIM 140141830. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Audiovisual Pautun berbasis budaya lokal dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 4 SDN 2 Cipiring. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kemudian manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, serta metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, latar belakang masalah itu ditinjau dari landasan yuridis, landasan empiris, landasan teoritis, dan hasil kajian pustaka. Landasan yuridis itu ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, kemudian Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi, kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, untuk landasan teoritis yaitu mengenai muatan pelajaran IPS serta tujuan mata pelajaran IPS. Nah, untuk landasan empiris yaitu permasalahan-permasalahan pembelajaran IPS di kelas 4 SDN 2 Cipiring. Untuk hasil kajian pustaka adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yaitu dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada kelas 4 SDN 2 Cipiring, yaitu saya melakukan wawancara serta mendokumentasikan hasil rekapitulasi belajar siswa. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil wawancara, menyatakan bahwa guru itu masih sering menggunakan metode ceramah dalam pelajaran IPS, sehingga siswa itu kurang menyerap materi secara kompleks. Kemudian, dalam pembelajaran online ini, guru belum menggunakan media-media yang variatif. Guru hanya menyediakan Google Form sebagai wadah siswa dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi nilai harian siswa, yaitu nilai IPS pada kelas 4 SDN 2 Cipiring, yaitu masih tergolong rendah karena di bawah KKM atau kriteria keteplasan minimal yaitu 75. Kemudian siswa juga banyak sekali yang belum paham mengenai pembelajaran IPS dan PPKN karena menurut mereka itu adalah materi yang sangat kompleks, yang bersifat hafalan, yang mungkin siswa itu kesusahan dalam menghafal. Seperti pada muatan pelajaran IPS itu yaitu tentang rumah adat, kemudian ada suku-suku, baju khas daerah, dan lain sebagainya. Nah, pembatasan masalahnya itu sendiri yaitu berdasarkan hasil identifikasi masalah, peneliti hanya membatasi pada pengembangan media pembelajaran IPS pada kelas 4 SDN 2 Cipiring, yaitu dengan menggunakan media audiovisual Pautun berbasis budaya lokal dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPS kelas 4 SDN 2 Cipiring. Nah, teman-teman, berikut saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana desain pembelajarannya, kemudian bagaimana kelayakan media pembelajaran yang saya buat, kemudian bagaimana keefektifan media pembelajaran yang akan saya buat. Tujuan masalahnya adalah sebagai berikut. Untuk manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis yaitu ditinjau dari siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Untuk kajian pustaka sendiri yaitu ada kajian teoritis dan kajian empiris. Berikut adalah kajian teoritis yaitu berupa variabel-variabelnya yaitu variabel mata pelajaran IPS, kemudian media Pautun, kemudian audiovisual, dan hasil belajar siswa. Nah, untuk kajian empirisnya adalah sebagai berikut.
Kemudian setelah kita mengetahui kajian teoritis dan kajian empiris, kemudian kita dapat membuat kerangka berpikir, yaitu sebagai berikut. Kita masuk pada pembahasan metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian, yang kedua ada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, yang ketiga adalah prosedur penelitian, yang keempat adalah data, sumber data, dan subjek penelitian, yang kelima adalah variabel penelitian, yang keenam definisi operasional variabel, yang ketujuh teknik dan instrumen pengumpulan data, kemudian yang kedelapan ada uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu desain penelitian, yaitu sebagai berikut. Pada desain penelitian, yaitu saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian pengembangan Research and Development atau R&D yang dikemukakan oleh Borg and Gell. Adapun langkah-langkah model penelitian R&D berdasarkan Borg and Gell sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu tempatnya di SDN 2 Cepiring, terutama pada kelas 4, yang terletak di Jalan Omar Said RT 4 RW 2 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk waktu penelitian dimulai dari bulan April, kegiatannya sebagai berikut. Dan selanjutnya bulan Mei, kegiatannya sebagai berikut ini. Terakhir yaitu bulan Juni, sebagai berikut ini. Nah, untuk prosedur penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menurut teori Borg and Gell, yaitu meliputi langkah-langkah seperti berikut ini. Kemudian untuk data, sumber data, subjek penelitian, data untuk data kualitatif yaitu diperoleh dari hasil wawancara, kemudian ada angket, kemudian ada observasi yang dilakukan di kelas 4 SDN Negeri 2 Cepiring. Kemudian ada data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar siswa kelas 4 SDN 2 Cepiring. Sumber data yaitu dari siswa, guru, ahli media, kemudian peneliti. Untuk subjek penelitiannya yaitu subjek penelitiannya dilakukan pada siswa kelas 4 SDN Negeri 2 Cepiring. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya yaitu media pembelajaran audiovisual Powtoon berbasis budaya lokal. Sedangkan variabel terikatnya yaitu berupa hasil belajar kelas 4 SDN Negeri 2 Cepiring. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama meliputi tentang medianya itu sendiri, media pembelajaran audiovisual Powtoon berbasis budaya lokal. Yang pertama saya akan menjabarkan terlebih dahulu media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada aplikasi Powtoon itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Dan unsur-unsur budaya dalam penerapan media pembelajaran tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui definisi operasional variabel dari media tersebut, saya juga mencantumkan definisi operasional variabel dari hasil belajar IPS siswa pada materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Pengertian hasil belajarnya adalah sebagai berikut. Dan untuk indikator-indikator pada materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia adalah sebagai berikut. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik tes ada dari post-test dan dari pre-test. Kemudian untuk teknik non-test ada dari wawancara, observasi, angket, kemudian dokumentasi hasil belajar. Kemudian ada uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Saya akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu uji kelayakan. Untuk uji kelayakan yaitu menggunakan rumus-rumus berikut ini. Untuk uji validitas yaitu menggunakan rumus-rumus berikut ini.
Dan untuk uji reliabilitas yaitu menggunakan rumus berikut ini. Teknik analisis data yaitu meliputi analisis data produk, analisis data awal, dan analisis data akhir. Berikut daftar pustakanya. Nah, itu tadi penjelasan dari proposal skripsi saya mengenai pengembangan media pembelajaran audiovisual Powtoon berbasis budaya lokal dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 4 SDN 2 Cepiring. Semoga pada penelitian ini dapat berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada muatan pelajaran IPS. Menurut siswa merupakan mata pelajaran yang sulit karena bersifat hafalan dan lebih kompleks. Jadi saya menerapkan pengembangan media pembelajaran ini sebagai upaya untuk membantu guru serta siswa agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.